Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu mama, papa, dan adik-adik perhatikan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mandi dan berpakaian yang rapi seperti mau ke gereja biasanya ya. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan bahan-bahan untuk aktivitas kita nanti. Ketiga, jangan makan-makan saat ibadah online. Yang keempat, papa dan mama dampingi adik-adik selama ibadah ya. Dan yang terakhir, terlibat secara aktif, misalnya bernyanyi dan menari pada waktu pujian, duduk diam dan mendengarkan pada waktu firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bang, kita kok kayak pendek banget Bang Dehe. Ih, nggak boleh ngomong pendek sama ya, cuman ini kita agak depan aja, jadi kita lebih baik mundur ke Ayo belakang. kita mundur. Wah, di belakang ternyata sudah ada Abang Elkris, Halo, bilang Bang hai ke Abang Elkris. Elkris. Wah seneng ya hari ini ada Bang Elkris lagi, itu udah berapa minggu sama Bang Elkris? Nggak ada yang ngitung, pokoknya kita sudah berminggu-minggu bersama Bang Elkris. Betul sekali. Oke, sekarang kita mau ngapain, Bi? Kita mau puji Tuhan dulu. Adik-adik di rumah sudah siap puji Tuhan kah Bang Nehe? Coba Kak Maya lihat dulu ya. Udah semuanya sudah tuh, siap. kakak-kakaknya udah cantik-cantik, ada yang pakai lipstik baru tuh, Kak. Wow, Cantik warna kali. merah bukan Warna Bang Nehe? merah. Oke. Ada yang abang-abang pakai baju pink kayak Bang Nehe, Bang Elkris tuh. Ih, cakep-cakep semua di rumah. Apa tuh? Mantep banget Bang Mantep. Nehe. Sudah siap puji Tuhan berarti semua anak-anak Betul, sekolah karena minggu. semuanya sudah siap berarti kita maunya Nyanyi. Kita nyanyi lagu apa sih Kak Maya pertama ini? Kita mau nyanyi lagu Oh Betapa Indahnya. Oke. Ayo Bang. Semuanya senyum ya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Harus lebih semangat karena Tuhan menciptakan semuanya indah. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekarang adik-adik boleh siapkan hatinya, ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Kita berdoa, ikutin Kak Maya berdoa ya. Selamat pagi Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan berkati kami ya. Tuhan berkati kami, Beri kami semangat beri kami semangat untuk memuji Tuhan. untuk memuji Tuhan. Ini doa kami Ini Tuhan. doa kami Tuhan. Amin. Amin. Oke deh, karena tadi kita udah lihat semua ciptaan Tuhan indah, sekarang kita mau olahraga pagi. Olahraga pagi berarti semuanya harus berdiri ya Harus Bang bangkit Nehe. berdiri dong, handphonenya, laptopnya diletakin, baru semuanya bangkit berdiri. Ayo kita Karena mau kita- semangat puji Tuhan. Semangat muji Tuhan dengan menunjuk bagian-bagian tubuh ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kita mau nyanyi kepala, pundak, lutut, dan kaki. Musik bang. Dari mana dulu nih Bang Nehe? Kepala dulu. pundak dulu dong. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Dua telinga, mata, hidung, pipi, tangan di pinggang, digoyang-goyang. Ayo kita bergoyang, yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Goyang. Bahasa karunya ya sekarang Bang Dehe. Boleh dong, kita mau bilang takal bara, tiwen rasna. Nah he. Takal bara, tiwen rasna he. Takal bara, tiwen rasna he. Dua cupi, mata igung ayo. Tari basawa, di ende-ende. De, Iya, ende, ende, di ende-ende, di ende-ende. De, di ende-ende, di ende-ende, di ende-ende. Oke, Bang Dehe udah capek Bang Dehe kok gitu? Udah capek. Udah Mas Roshan. capek. Kalau adik-adik di rumah Kak Maya lihat Pasti belum, masih semangat dong Kak Maya. Karena masih semangat, kita harus nyanyi lagi dong. Kita mau nyanyi anak sekolah minggu. Betul, karena semua yang nonton ini adalah anak sekolah. Anak sekolah minggu. Oke. Ayo Bang. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya Anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Siapa di sini anak sekolah minggu yang baik? Boleh angkat tangan. Semua angkat tangan nggak ya Bang Nehe? Ada yang gini-gini tuh. Ada yang Dia gini-gini. takut. Oh, Mama-mamanya coba lihat anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu yang baik enggak tuh? iya dong. Semuanya anak-anak Tuhan yang baik Bang Nehe. Tuh. Oke, karena
kita anak sekolah minggu yang baik karena kita tahu Tuhan sayang sama Sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Jadi kita mau nyanyi lagu? Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau bikin gerakannya. Betul. Gerakannya ikutin kamera Bang Nehe ya. Semuanya harus semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, katanya kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti berbuah. Berbuah, Berbuah Bang Nehe. maksudnya gimana, Kak Maya? Berbuah berarti kita mau jadi anak-anak yang baik. Baik. Anak-anak yang mau mendengar. Mau mendengar, Gak suka marah-marah. Gak suka marah-marah, tapi sukanya senyum dan sukacita, betul? Betul sekali. Oke deh, karena kita sudah nyanyi, kita sudah bergerak, sekarang kita mau dengar. Firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dulu. Boleh duduk yang baik. Betul, disiapkan Alkitabnya. Dan ambil sikap yang baik. Betul. Kita mau bernyanyi, Bapakku datang padamu. Oke, kita menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan Bang Aldo bawa cerita firman Tuhan. Dengan sikap berdoa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti. Kami juga berdoa untuk Bang Aldo yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Bang Aldo boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, shalom adik-adik. Seperti biasa, balik lagi bersama abang yang paling ganteng. Di mana? Di Pratama dong pastinya ya. Nah, seperti biasa, sekarang kita akan memulai firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sama seperti minggu-minggu sebelumnya, abang mau sapa dulu kalian. Karena abang mau tahu nih, kalian masih semangat apa udah malah ngantuk pas dengerin firman Tuhan ya. Jadi, kalau misalnya abang sapa shalom, kalian bilang luar biasa, yes, yes, yes. Tangannya sekarang harus main ya. Ya, oke. Abang ulangin lagi. Kalau abang sapa shalom, kalian bilang luar biasa, yes, yes, yes. Yes-nya 3 kali. Udah? Abang sapa ya. Shalom adik-adik. Luar biasa, yes, yes, yes. Shalom kelas Batita. Luar biasa, yes, yes, yes. Shalom kelas kecil. Luar biasa, yes, yes, yes. Yang terakhir, harus paling semangat ya, karena abang ngajar di kelas ini. Shalom Pratama, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, mantap. Semua udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, kita mau langsung siapkan Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita, tapi ingat, Alkitabnya harus Alkitab yang buku ya. Bukan Alkitab yang di HP, Alkitab yang di tab, atau Alkitab yang di laptop, atau Alkitab yang dimanapun yang dalam bentuk elektronik. Dah? Kalau udah, kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya. Abang ulangin lagi. Kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kalau udah ketemu, abang baca ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Oke, itu ayat Alkitab kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita jauh membahas ya firman Tuhan pada hari ini, coba kalian lihat sekarang abang ditemenin sama siapa? Pas bagi firman sekarang. Apakah abang ditemenin sama Bang Sam? Atau abang ditemenin sama Bang Nehemia? Coba, abang ditemenin sama siapa? Abang ditemenin sama kakek dan nenek ya. Adik-adik, nah ini dia kakek dan nenek ya. Jadi, ya, sekedar info, adik-adik, kakek dan nenek ini udah berusia 100 tahun atau satu abad. Berarti mereka udah tua banget ya adik-adik. Tapi walaupun begitu, mereka tetap semangat ya. Ini buktinya mereka masih berdiri tegak nih. Ya. Nah, karena mereka udah 100 tahun, adik-adik, kita harus jaga mereka. Ya, kita harus hormatin mereka karena mereka penglihatannya juga udah berkurang tuh. Mereka kabur ngeliat abang ya. Terus pendengarannya udah berkurang tuh, mereka nggak bisa dengar apa yang abang bicarain. Nah, jadi kita harus merawat dan menjaga kakek dan nenek kita ini. Dah? Kalau begitu kita lanjutkan firman Tuhan, kita taruh di sini ya. Abang takut rapuh soalnya kakek dan neneknya ya. Nah, lihat ke depan. Nah, udah. Kita sekarang balik lagi ke firman Tuhan. Ada yang tahu apa tema kita hari ini? Clue-nya adalah siapa yang menemani abang pada saat tadi yang abang jelaskan? Bukan Bitua sama Pak Tua. Pak Tua Bitua nggak ada. Siapa? Iya, itu dia. Siapa? Kakek dan nenek. Jadi tema kita hari ini adalah
kakek dan nenek, adik-adik. Nah, sebelumnya abang mau nanya dulu, siapa yang sampai saat ini masih memiliki kakek dan nenek? Angkat tangannya. Ya, mau kakek dan nenek dari pihak papa, kakek dan nenek dari pihak mama, atau hanya memiliki kakek sampai saat ini, atau hanya memiliki nenek sampai saat ini, itu juga nggak apa-apa. Kalau abang punya kakek dan nenek, tapi dari pihak mama, ya. Dan abang panggil ke kakek dan nenek abang itu Bulang dan Ribu. Jadi abang panggil ke kakek abang itu Bulang, dan abang panggil ke nenek abang itu Ribu, ya. Nah, gimana dengan kalian adik-adik? Kalian panggil ke kakek dan nenek kalian apa? Misalnya ke kakek Bulang, ke nenek misalnya panggilnya Iting, atau Karo, atau Biring, atau Tigan, atau apa. Nah, kalau kalian nggak tahu, coba kalian tanya sekarang ke orang tua kalian. Mah, Pah, Kevin panggil ke kakek nenek apa sih? Bulang, Ribu, atau Bulang Karo, atau Bulang Iting, atau apa? Nah, coba sekarang kalian tanya, ya. Nah, kalau udah, sekarang abang mau nanya lagi. Abang banyak pertanyaan sekarang ya, kayak guru abang sekarang. Nah, di mana kakek dan nenek kalian sekarang tinggalnya? Misalnya, kakek dan nenek aku tinggalnya di Aji Julu, atau kakek dan nenekku tinggalnya di Bali, atau kakek dan nenekku tinggalnya di Semarang. Nah, kalau abang, kakek dan nenek abang itu tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Pondok Gede. Ada yang tahu Pondok Gede di mana? Pondok Gede itu tempatnya di perbatasan Jakarta dan Bekasi. Jadi Pondok Gede, ini Jakarta, ini Bekasi. Nah, itu dia Pondok Gede perbatasannya ya. Nah, itu sekedar informasi aja. Nah, pengalaman yang abang ingat bersama kakek dan nenek abang itu ya. Jadi pernah nih waktu itu, waktu abang masih SMP. Jadi waktu pas abang masih SMP, mama dan papa abang itu pergi jauh. Jadi nggak ada di rumah. Nah, terpaksalah kakek dan nenek abang yang dari Pondok Gede datang ke Bandung untuk menjagai abang dan kakak abang. Nah, setelah itu, abang ingat waktu itu setelah abang pulang dari sekolah, kakek dan nenek abang jemput tuh ke sekolah abang. Nah, setelah itu ya, abang naik ke mobil lah, masa naik ke kereta, kan nggak mungkin. Nah, abang naik ke mobil, ketemu sama kakek dan nenek abang. Halo kakek, halo nek. Nah, terus habis itu kami jalan. Kami waktu itu habis itu makan apa ya? Abang lupa karena waktu itu udah ada SMP. Tapi abang yang ingat, habis dari makan, abang beli buku. Beli buku di mana? Di toko buku ya, bukan di toko listrik ya. Beli buku abang di toko buku dekat gereja. Kalian pasti tahu, Toga Mas. Abang masih ingat banget karena itu pengalaman yang tidak terlupakan waktu bersama kakek dan nenek. Abang waktu itu karena kakek abang baik, abang beli bukunya agak banyak. Jadi abang sedikit agak nakal waktu itu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, itu pengalaman abang bersama kakek dan nenek. Gimana pengalaman kalian bersama kakek dan nenek? Apakah kalian masih ingat atau udah lupa? Kalau misalnya kalian udah lupa, kalian ingat-ingat lagi ya. Karena pengalaman bersama kakek dan nenek itu sangat berharga, nggak bisa diulang kembali. Nah, kita udah sharing tentang kakek dan nenek kita. Kita sekarang mau balik lagi ke dalam firman Tuhan. Coba kita lihat di Mazmur 92 ayat 13. Abang bacain lagi ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Abang punya 4 kata kunci. Pohon korma, pohon aras. Ada yang udah pernah lihat pohon korma kayak gimana dan pohon aras kayak gimana? Mungkin pohon korma kita cuma pas bulan puasa, ada buah korma enak nih. Nah, tapi apakah adik-adik tahu pohon korma kayak gimana dan pohon aras bentuknya kayak gimana? Jadi, ya, pohon korma seperti ini dan pohon aras seperti ini. Nah, abang mau sedikit cerita tentang pohon korma dan pohon aras. Pohon korma itu dia berbeda dari pohon lainnya. Jadi kalau pohon lainnya itu harus ditanam di tempat yang subur, tanahnya yang gembur, pupuknya yang banyak, airnya juga yang disiram tiap hari. Tapi berbeda sama pohon korma. Pohon korma harus ditanam di tempat yang kering, panas, dan tanahnya harus mengandung
pasir, ya. Nah, makanya itu pohon kurma itu banyaknya adanya di Timur Tengah, Afrika, atau misalnya daerah-daerah kering, atau misalnya di Arab. Nah, makanya pohon kurma banyaknya ada di daerah-daerah sana karena tempatnya kering, panas, dan banyak pasirnya. Nah, tapi walaupun berbeda, pohon kurma itu, adik-adik, ya, saat panen, ya, saat kita mengambil buah-buahnya, buah kurma lah ya, bukan buah apel pasti ya. Nah, saat kita mengambil buahnya, saat panen, satu pohon kurma bisa menghasilkan buah kurma sebanyak 100 kg. Banyak nggak? Banyak ya. Nah, itu gambaran tentang pohon kurma. Nah, sekarang ke pohon aras. Pohon aras ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik tahu, dia itu pohon yang paling mewah dan berharga ya. Dia kenapa Bang bilang berharga? Karena dia salah satu pohon yang tahan rayap ya. Kalau misalnya adik-adik di rumah ada kayu misalnya, "Mah, kok kayu kita bolong-bolong ya?" Nah, itu biasa karena digigit sama rayap. Tapi kayu dari pohon aras ini dia tidak digigit sama rayap, dia tahan digigit sama rayap. Dan juga pohon aras kayunya itu tahan kebusukan, jadi nggak bisa busuk ya, tahan kebusukan. Nah, makanya itu kayu pohon aras biasanya digunakan sebagai bahan dasar membuat rumah, bangunan, atau misalnya gedung pada zaman dulu ya, karena kayunya yang sangat kuat. Nah, sekarang itu gambaran dari pohon kurma dan pohon aras. Sekarang coba kita lihat di Mazmur 92 ayat 15 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, maksudnya apa sih Bang? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Maksudnya kalau misalnya kakek dan nenek kita atau orang tua kita udah semakin tua, mereka di kepalanya tiba-tiba bisa keluar apel Bang. Atau misalnya dari perut mereka bisa keluar nanas Bang. Bukan ya. Jadi maksudnya masih berbuah adalah walaupun orang tua kita sudah berusia tidak muda lagi, sudah tua, ya, tapi tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi berkat gimana coba? Misalnya ada Bang Sam misalnya lagi haus, ya, terus tiba-tiba ada orang tua ngasih, "Nih Bang Sam, minum." Nah, itu sudah menjadi berkat karena orang tuanya sudah mengasih ke Bang Sam minuman sehingga Bang Sam tidak haus lagi. Atau menjadi berkat bagi orang lain gimana? Misalnya ada teman jatuh, terus kita tolong dia bangun, terus kita obatin lukanya. Nah, dan masih banyak lagi ya perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti ayat 15 ini. Walaupun kakek dan nenek kita, ya ini kakek dan nenek kita ya. Nah, jangan lupakan kakek dan nenek kita. Nah, walaupun kakek dan nenek kita sudah berusia ya, sudah berusia tua, sudah kekurangan pendengaran, kekurangan penglihatan, kekurangan jalannya masih bongkok-bongkok, atau misalnya stamina sudah menurun, tapi kakek dan nenek kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi apa? Sama seperti pohon kurma. Ya, pohon kurma harus ditanam di tempat kering, panas, tanahnya berpasir, tapi saat panen bisa menghasilkan buah sampai 100 kg. Ya. Jadi bayangin adik-adik sekarang lagi jalan. Terus di tempat kering, adik-adik lapar. Terus tiba-tiba ketemu pohon kurma. Terus adik-adik ambil buah kurmanya, terus adik-adik makan. Kira-kira adik-adik menjadi sukacita nggak? Pasti menjadi sukacita karena berkat pohon kurma itu di tempat yang panas, adik-adik jadi nggak lapar lagi. Sama seperti kakek dan nenek kita. Walaupun kakek dan nenek kita sudah berkekurangan dalam stamina yang tadi Abang bilang, fisik, segala macam, tapi kakek dan nenek kita tetap menjadi berkat, tetap menjadi pembawa sukacita. Ya, mungkin sudah berkurang dalam segala hal, tapi dengan adanya dia di sisi kita atau di tengah-tengah keluarga kita, kakek dan nenek kita menjadi pembawa sukacita. Mungkin karena tingkah lakunya yang lucu, atau misalnya cara berkomunikasinya yang lucu, jadi semua orang ketawa gitu kan, hahaha, gitu kan. Nah, juga sama seperti pohon apa? Tadi yang kedua pohon aras. Pohon aras tadi Abang bilang apa? Dijadikan sebagai bahan bangunan karena kayunya yang tahan
rayap, dan juga tahan kebusukan. Artinya pohon aras itu sangat kuat. Sama seperti kakek dan nenek kita. Abang jujur, waktu kakek abang waktu itu datang ke Bandung, waktu abang masih SMP itu, dia olahraganya, tahu kalian olahraganya apa? Olahraganya jalan kaki dari rumah abang di Jalan Liga Raya nomor 20 sampai ke Pasar Simpang Dago, dia jalan kaki. Itu bukan jalan biasa ya, karena daerah rumah abang itu jalannya turun naik, dan itu dijalani sama kakek abang. Ya, tapi bukan cuma kakek abang. Waktu sebelum corona menyerang dunia, abang sering olahraga pagi-pagi di Sabuga, ya. Dan abang kagetnya waktu pas olahraga di Sabuga pagi-pagi, yang abang lihat, yang abang takjubnya, justru yang kebanyakan olahraga di Sabuga pagi-pagi itu adalah kakek dan nenek. Jadi bukan berarti kakek dan nenek abang aja yang kuat. Artinya kakek dan nenek kita semua itu kuat. Ya adik-adik. Nah, jadi itu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, Bang, kenapa sih hari ini harus bahas kakek dan nenek? Kenapa sih nggak bahas biuda pauda aja sih? Kenapa sih nggak bahas pa tengah sama bi tengah? Nah, kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa kita hari ini membahas kakek dan nenek? Karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun lansia di GBKP atau yang kita kenal sebagai Saitun. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu Saitun itu adalah orang-orang yang sudah memasuki lansia di GBKP. Lansia itu singkatan dari apa coba? Ayo. Lambat singa bukan ya. Lansia itu adalah lanjut usia. Biasanya lanjut usia itu sudah di atas 60 tahun. Jadi kalau misalnya adik nanti ya masih sekarang masih kelas misalnya kelas 4 SD. Biasanya ya usia 12 tahun lah atau 8 tahun. Nah, kalau misalnya adik-adik masih di GBKP dan udah berusia 60 tahun, nanti adik-adik bakal masuk ke Saitun karena sudah masuk 60 tahun. Nah, jadi kita ucapkan selamat ulang tahun kepada lansia di GBKP atau Saitun. Semoga sehat senantiasa, panjang umur, dan makin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, karena itu terakhir dari abang, apa yang harus kita lakukan kepada kakek dan nenek ataupun kepada lansia yang lain? Apa coba? Pertama, bisa menjalin komunikasi. Ya adik-adik, banyak dari adik-adik mungkin sekarang usianya 6 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun, dan kakek dan neneknya berusia misalnya 70 tahun, 80 tahun, malu untuk berkomunikasi dengan kakek dan nenek. Karena mungkin, kakek dan nenek usianya terlalu jauh, aku 6 tahun, kakek dan nenek udah 80 tahun. Nah, tapi nggak apa-apa, karena kakek dan nenek kita sudah melewati banyak rintangan. Jadi kita bisa berbagi ilmu sama kakek dan nenek kita. Kedua, kita bisa membantu mereka. Misalnya tadi abang udah bilang, mereka udah bongkok jalannya. Kalian bisa bantu mereka, misalnya, ayo kakek dan nenek, Kevin bantu. Atau misalnya mereka sudah kekurangan penglihatan, ya. Kalian bisa ambil kursi roda, terus kalian taruh kakek dan nenek kalian di atas kursi roda, terus kalian bantu untuk mendorongnya gitu. Tapi hati-hati ya, dorongnya jangan kenceng-kencengan ya, bahaya soalnya. Nah, maksud abang itu ya, yang bisa kita lakukan terhadap kakek dan nenek ataupun orang yang sudah memasuki lansia. Nah, itu aja adik-adik paling firman dari abang. Jadi temanya tadi ingat ya, kakek dan nenek. Dah? Dan kita masih ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dibuka dari Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Abang ulangin lagi ya. Ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Dah? Kalau sudah abang baca ya, Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, ini ayat hafalan kita di rumah. Untuk kedua orang tua kami, mungkin nanti setelah adik-adik kami sudah selesai untuk menghafal ayat hafalannya, bisa orang tuanya untuk mengetes dan mengecek ya. Oke, sekian dari firman Tuhan abang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kakek dan nenek kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, akhirnya Engkau memberikan umur yang panjang Tuhan, kesehatan yang melimpah Tuhan, dan berkat juga yang melimpah kepada kehidupan kakek dan nenek kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan agar kami sebagai anak-anak Tuhan dapat patuh kepada kakek dan nenek kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi cucu yang membanggakan bagi kakek dan nenek kami ya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang kepada kakek dan nenek kami ya Bapa, agar kiranya kakek dan nenek kami dapat melihat kami sukses Tuhan di kemudian hari nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu, sama-sama kita ucapkan amin. Dadah. Wah, gimana tadi cerita abang? Bang siapa tadi Kak Maya? Kalau nggak salah namanya Bang Odra. Ih, Bang Odra. bukan Bang Odla. Aldo. Bang Aldo. Tadi kan dia perkenalan namanya Bang Aldo yang Ganteng. yang ganteng. Ganteng nggak adik-adik? Coba Kak Maya mau dengar. Coba nanti ya mama-mamanya ya videoin adik-adik komentarnya Bang Aldo ganteng atau enggak. Ikut masuk aktivitas di Bang Facebook Nehe, ya. ada yang bilang enggak. Adalah pasti, orang kata Bang Nehe juga enggak. Oke. Tapi kalau laki-laki pasti ganteng Bang Oh iya Nehe. bener juga. Kalau perempuan cantik. Cantik. Oke, karena kita udah ngomongin ganteng cantik, sekarang kita mau ngumpulin Persembahan. Kita nyanyi lagu apa Kak? Ngumpulin persembahannya Kak? Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa Bang Nehe? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Sayang papa, Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek. sayang semua. Oke. Karena kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita mau berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak kelas balita, kelas kecil, dan kelas pratama sudah beribadah. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan telah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati ibadah kami dan persembahan kami supaya layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan kami, anak-anak Tuhan, kesehatan keluarga kami, kesehatan orang-orang di sekitar kami, khususnya kesehatan kakek dan nenek kami. Tuhan yang berkati kami semua supaya kami terus dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang jauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari kesusahan dan mara bahaya. Tuhan yang berkati dan temani kami semua. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, berkati Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan semua orang-orang yang berpelayanan di gereja, agar mereka bisa sehat terus, bisa kuat, dan terus melayani Tuhan. Tuhan yang berkati anak-anak Tuhan yang sekolah, berikan kepintaran, berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya masing-masing. Tuhan, masih banyak yang mau kami doakan, tapi sebelum kami menyampaikannya, Tuhan telah tahu
Tuhan kabulkan semua doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sekarang pasti adik-adik nunggu Aktivitas. Aktivitas. Aktivitas kita apa Bang Nehe hari ini? Aktivitas kita hari ini, karena hari ini adalah HUT Zaitun, HUT orang-orang tua lansia di GBKP, makanya hari ini kita mau buat ucapan selamat buat Kakek dan nenek kakek kita. dan nenek kita. Nah, Kamaya, Bang Nehe kan nggak punya kakek dan nenek. Gimana cara ngucapinnya ya? Berarti nanti Bang Nehe bisa bikin video untuk mengucapkan selamat HUT Zaitun untuk kakek dan nenek kita di gereja kita. Betul, jadi secara universal bilang aja selamat ulang tahun Zaitun GBKP. Nah, kalau masih ada kakek neneknya, Kalau masih ada kakek neneknya, contohnya kayak di video ini adik-adik. Halo Bulang. Oke. Ya, selamat ulang tahun untuk Bulang dan Ribu, ulang tahun lansia Zaitun. Jadi semoga Bulang dan Ribu sehat selalu, sehat senantiasa, panjang umur, tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Aldo. Terima kasih ya. Ya, sehat Bulang. Tolong doakan kami supaya umur kami panjang terus Amin Bulang. dan tidak mati-mati ya. Marah sih. Iya Bulang. Nanti kalau misalnya bisa, nanti aku samperin Bulang ke Jakarta nanti. Oke. Pesan Bulang Kami pesan Bulang untuk cucu-cucu apa Bulang? Pesan Untuk kami generasi muda. supaya rajin-rajin belajar, rajin baca rajin dekat dengan Tuhan, gitu, rajin ke gereja, rajin belajar. Kalau yang sudah kerja juga rajin bekerja untuk masa depan ya, kalian semua cucu-cucu kami. Itu saja pesan kami. Oke, Bulang, Ribu. Oke, Bulang, Ribu. Sehat-sehat Bulang, Udah. Ribu. Ya. Sudah? Jangan banyak pikiran, Jadi sudah. Bulang. Ribu. Ah. Jangan banyak pikiran untuk Bulang sama Ribu. Oke, terima kasih dong. Ya. Ya, terima Si kasih. Bulang, Ribu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini yang banyak pikiran, aku enggak lah. Nah. Ya udah. Oke, Bulang. Oke. Dadah. Nah, gitu. Nanti Nah. boleh diucapkan langsung ya, boleh dari video call, Iya. boleh telepon. atau kalau memang tinggal serumah ngucapin langsung Ucapin aja. langsung, betul Boleh sekali. bikin kartu ucapan, boleh bikin kue, pokoknya bilang selamat ulang tahun ke kakek dan neneknya. Nah, kalau yang nggak punya atau kakek neneknya sudah meninggal, bikinnya kayak gini nih. Misalnya ya, Bang Nehe sama Kamaya Coba. adik kakak. Ya. Lalu kita mau ngucapin ke kakek nenek. 1, 2, 3. Selamat Selamat ulang tahun, Zaitun. GBKP, Semoga sehat terus panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan di usia yang sudah lanjut. Tuhan memberkati. Gitu contohnya Nah, gitu ya, contohnya adik-adik. ya. Oke, karena ibadah sudah, aktivitas sudah, sekarang kita boleh tutup videonya karena ibadah sudah selesai. Maka dari itu kita ucapkan selamat hari Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye.